Apa itu peradilan administrasi negara? Sebelum ke pembahasan, inilah ketiga anggota kelompok yang membahas mengenai peradilan administrasi negara. Pengertian peradilan menurut ahli. Yang pertama dari Van Apeldoorn menjelaskan peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara, tetapi berdiri di atas perkara tersebut. Hakim berstatus sebagai aparat yang bertugas menerapkan peraturan terhadap perselisihan. Kedua dari Van Praag, peradilan adalah pemutusan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu peristiwa yang konkret berkaitan dengan adanya suatu perselisihan. Yang ketiga dari G. Jelinek, peradilan adalah memasukkan perkara-perkara lain yang konkret dalam satu norma yang abstrak dan kemudian perkaranya diputuskan. Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus, oleh karenanya di samping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi negara berfungsi sebagai penyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 10 November 2001, Junto pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan dan kehakiman. Lalu ada syarat-syarat hukum yang diperlukan untuk adanya peradilan administrasi negara adalah aturan hukum yang diterapkan, yaitu kaidah-kaidah hukum yang terletak pada hukum tata negara dalam tata hukum administrasi negara. Sifat kaidah hukum yang ditetapkan adalah ketatanegaraan dan ketata pemerintahan. Lalu ada proses peradilan dalam pengadilan administrasi. Pertama, pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan mengajukan gugatan yang disampaikan kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Lalu, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Administrasi Negara memeriksa gugatan itu akan memberi nasihat kepada penggugat apabila gugatan itu belum lengkap. Ketiga, jika sudah lengkap, berkas perkara disidangkan melalui sidang terbuka dengan 3 orang hakim. Lalu, hakim berdasarkan hasil pemeriksaan memutuskan pihak mana yang salah dan apa hukumannya. Kelima, jika putusan hakim tidak diterima oleh pihak penggugat atau tergugat, dalam jangka 14 hari sejak putusan itu diketahui, masing-masing mengajukan banding. Keenam, lalu pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuan pembentukan suatu peradilan administrasi negara selalu terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara yang menganut paham demokrasi liberal, maka tujuan dibentuknya peradilan administrasi tidak jauh dari falsafah liberalnya, yaitu dalam rangka perlindungan hukum kepada rakyat yang menitikberatkan pada kepentingan individu dalam suatu bermasyarakat. Berbeda dengan negara hukum Pancasila yang memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan individu di satu sisi dan kepentingan bersama dalam masyarakat di sisi yang lain. Lalu ke fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah, badan pejabat TUN dengan rakyat, orang per orang atau badan hukum perdata. Konflik di sini adalah sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Urgensi peradilan tata usaha negara dilihat dari tujuan dan fungsinya. Dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan dari segi filsafat, teori, segi historis, dan segi sistem terhadap peradilan administrasi. Masuk ke penjelasan dari pendekatan segi filsafat. Eksistensi peradilan administrasi bertitik tolak dari kebutuhan untuk menguasai secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetap sesuai dengan fungsi dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Dalam menjalankan fungsinya, alat-alat negara, pemerintah dalam arti luas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadap hukum dan rakyat. Lalu pendekatan dari segi teori, yaitu eksistensi suatu negara hukum tidak pernah akan terlepas dari unsur-unsur restat dalam arti klasik. Menurut F.G. Stahl dalam buku Filosofi des Rechts, bahwa suatu negara hukum harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara,
Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara. Pendekatan dari segi sejarah, yaitu pada masa Hindia Belanda belum ada peradilan yang secara khusus berkompeten mengadili sengketa administrasi negara. Namun begitu setidaknya terdapat beberapa peraturan yang secara historis dapat dikatakan sebagai awal pemikiran perlunya peradilan administrasi negara. Yang terakhir, pendekatan dari segi sistem. Sistem norma di Indonesia menganut asas hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bisa dilihat dalam ketentuan normatifnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya, asas-asas peradilan administrasi. Asas kesatuan beracara berarti untuk menegakkan hukum material, maka harus ada kesatuan atau keseragaman beracara bagi peradilan administrasi di seluruh wilayah negara. Lalu asas hakim aktif. Asas hakim aktif dalam peradilan administrasi berarti untuk menemukan kebenaran material atas sengketa yang diperiksanya, maka hakim harus berperan aktif. Dan asas musyawarah dalam perdamaian memungkinkan para pihak untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian di luar persidangannya. Konsekuensi penggugat mencabut gugatannya. Apabila pencabutan gugatan ini dikabulkan, maka hakim atau ketua majelis memerintahkan kepada panitera untuk mencoret gugatan dari registrasi perkara. Perintah pencoretan ini harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Yang terakhir, asas pembuktian pembebasan. Maksud dari asas pembuktian bebas adalah hakim tidak terikat terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim dapat menguji aspek lainnya di luar sengketa. Lalu asas pengujian ex tunc. Maksud dari asas ini adalah pengujian hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata negara dikeluarkan. Lalu asas kompetensi berarti pemulihan hak-hak penggugat dalam kemampuan mendudukan harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula. Sebelumnya adalah keputusan yang disengketakan. Apabila tergugat tidak memungkinkan dikembalikan pada jabatan semula, maka dapat ditempuh secara lain dengan membayar sejumlah uang atau bentuk kompensasi lainnya. Lalu ada asas putusan bersifat erga omnes. Asas ini mengandung pengertian putusan hakim peradilan administrasi mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengundang persamaan yang mungkin timbul di masa datang. Lalu yang terakhir, asas netral berarti peradilan administrasi harus bebas dan merdeka.